Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nizatul Mumtazah. Di sini saya akan menampilkan video mengenai simulasi penata laksanaan fisioterapi pada kasus pneumotoraks sinistra et causa TB paru. Yang pertama adalah pengumpulan data identitas pasien yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, hobi, dan diagnosa medik. Yang kedua yaitu pengumpulan data riwayat penyakit pasien yang terdiri dari keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit penyerta, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat penyakit psikososial. Pada kasus kali ini, pasien mengalami keluhan utama yaitu sesak nafas dan batuk-batuk, serta riwayat penyakit penyerta pada pasien yaitu TB dari 2016 sampai sekarang. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan umum terdiri dari cara datang, kesadaran, kooperatif, mengecek tensi, suhu, nadi, RR, SpO2, dan status gizi. Untuk pemeriksaan khusus, ada inspeksi, yaitu statis dan dinamis. Untuk statis, yaitu melihat postur dari sisi anterior, lateral, dan posterior. Sedangkan dinamis, pada kasus ini, pasien mobilisasi dan transfer mandiri. Untuk pemeriksaan palpasi, yaitu terdapat spasme pada otot bantu pernafasan, gerak dada yang simetris, posisi trakea normal, dan tidak ada suhu abnormal lokal pada regio dada. Dan untuk move, pasien tidak terdapat keterbatasan gerak pada regio neck, shoulder, dan terang, tidak terdapat penurunan kekuatan otot pada regio neck, shoulder, dan terang, serta tidak terdapat nyeri gerak. Untuk tes khusus, kita dapat memberikan 6-minute walking test. Pada pasien ini sendiri didapatkan 3,14 Mets dengan kesan rendah. Selanjutnya ada pemeriksaan auskultasi, yaitu pada pasien terdapat wheezing pada segmen posterior middle lobus sinistra. Dan ada juga pemeriksaan untuk ekspansi torak. Lalu pada pasien terdapat kesimpulan terdapat penurunan ekspansi torak pada upper, middle, dan lower. Selanjutnya ada pemeriksaan sesak nafas dengan box scale. Pada pasien terdapat usaha nilai 13 dengan usaha sedikit berat, sesak nilai 7 dengan sesak sangat berat, kaki lelah dengan nilai 7 sangat berat, yaitu aktivitas fungsional seperti istirahat, tidur, duduk, makan, minum, dan mandi. Yang keempat, pengumpulan data tertulis pemeriksaan penunjang, seperti toraks foto, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan radiologi. Yang kelima yaitu identifikasi problematika fisioterapi. Pada pasien ini terdapat sesak nafas, retensi sputum, penurunan ekspansi toraks, spasme otot upper trapezius bilateral, otot sternocleidomastoideus bilateral, dan otot pectoralis major bilateral, penurunan endurance, serta abnormal postur. Yang keenam yaitu diagnosa fisioterapi yang terdiri dari impairment, functional limitation, serta participation restriction. Untuk impairment sendiri pada pasien yaitu sesak nafas, retensi sputum, penurunan ekspansi toraks, spasme otot alat bantu pernafasan, penurunan endurance, serta abnormal postur.
Functional limitation pada pasien yaitu mudah sesak saat melakukan latihan. Dan untuk participation restriction yaitu pasien tidak dapat berkumpul bersama keluarga di rumah serta tidak dapat bersosialisasi di lingkungan. Yang ketujuh yaitu ada program pelaksanaan fisioterapi yang terdiri dari tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek pada pasien yaitu untuk mengurangi sesak nafas, menghilangkan sputum, meningkatkan ekspansi torak, menghilangkan spasme otot alat bantu pernafasan, peningkatan endurance, serta memperbaiki postur. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang sendiri yaitu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa keluhan sesak nafas. Selanjutnya yaitu metode pemberian fisioterapi. Yang pertama, saya memberikan untuk koreksi postur si pasien yang dilakukan dengan cara posisi pasien duduk di bed dengan posisi terapis di samping pasien. Dengan prosedur, pasien diinstruksikan untuk duduk tegak dan menyamakan tinggi bahu kanan dan kirinya. Dilakukan selama intervensi. Selanjutnya, sembari melakukan koreksi postur, saya memberikan breathing exercise yaitu dengan metode pursed lip breathing dengan tujuan untuk mengurangi sesak nafas si pasien. Selanjutnya yaitu saya memberikan intervensi chest mobility dengan tujuan untuk meningkatkan ekspansi toraks dan mengurangi sesak nafas pada si pasien. Dengan posisi pasien duduk tegak di bed, posisi terapis berada di samping pasien, tata laksana. Yang pertama, latihan untuk upper ekspansi toraks. Dilakukan dengan instruksikan pasien untuk menengok ke kiri sambil menghembuskan nafas. Lalu tarik nafas dalam posisi tersebut, menengok ke kanan sambil hembuskan nafas. Dan lakukan sebaliknya. Masing-masing gerakan diulangi 5 kali repetisi. Untuk latihan middle ekspansi toraks dilakukan dengan cara yang pertama, angkat lengan lurus ke atas sambil tarik nafas, kemudian turunkan lengan ke bawah sambil hembuskan nafas. Masing-masing gerakan diulangi 5 kali repetisi. Untuk latihan lower ekspansi toraks dilakukan dengan cara yang pertama, posisikan pasien duduk terlebih dahulu. Pasien menggerakkan ankle ke arah atas sambil tarik nafas, kemudian gerakan ankle ke arah bawah sambil hembuskan nafas. Masing-masing gerakan diulangi 5 kali repetisi. Selanjutnya ada stretching dengan tujuan untuk mengurangi spasme pada otot alat bantu pernafasan. Yang pertama, stretching otot sternocleidomastoideus. Posisi pasien duduk di tepi bed, posisi terapis di depan pasien. Dengan prosedur, pasien diminta untuk memiringkan kepala ke samping kanan dengan dibantu tangan kirinya, lalu arah sebaliknya. Tahan 8 kali hitungan dan lakukan sebanyak 6 kali. Yang kedua, yaitu stretching otot upper trapezius bilateral. Posisi pasien duduk di tepi bed, posisi terapis berada di depan pasien. Dengan prosedur, pasien diinstruksikan untuk menundukkan kepala yang dibantu dengan kedua tangannya. Tahan sampai 8 kali hitungan dan lakukan sebanyak 6 kali. Yang terakhir yaitu stretching otot pectoralis major bilateral. Posisi pasien duduk di tepi bed, posisi terapis di depan pasien. Dengan prosedur, pasien diinstruksikan untuk menekukkan kedua tangannya dan mengarahkannya ke belakang. Tahan sampai 8 kali hitungan dan lakukan sebanyak 6 kali. Yang terakhir yaitu home program yang bisa dilakukan pada saat pasien di rumah. Yang pertama, jika pasien merasakan serangan sesak nafas tiba-tiba, pasien bisa lakukan pursed lip breathing yang sudah dicontohkan pada saat latihan tadi. Lalu pasien bisa melakukan chest mobility secara rutin di rumah. Dan jangan lupa melakukan stretching otot-otot alat bantu pernafasan. Dan selalu menjaga kebersihan diri serta lingkungan dan menggunakan masker setiap ingin berpergian.